Pernah nggak lu mikir, kenapa para nabi zaman dulu nggak pernah bikin kitab suci? Nggak ada satupun dari mereka yang datang lalu bilang, saya mau tulis kitab suci. Biar 1000 tahun lagi, orang-orang akan mengikuti saya dan meyakini ini sebagai kitab sucinya. Nabi-nabi dan tokoh spiritual itu muncul karena zaman mereka lagi rusak. Sosialnya kacau, moralnya ambiar, kekuasaan nyiksa rakyat kecil. Dan mereka cuma bereaksi, mereka ngomong, bertindak, marah, dan nyembuhin luka zaman dengan kata-kata yang dianggap berasal dari yang ilahi. Tapi mereka sendiri nggak pernah punya rencana buat bikin agama resmi. Ibrahim, dia cuma pengembara dari Babilonia. Dia cabut dari sistem penyembahan berhala yang penuh kepalsuan. Dia menolak tunduk sama aturan spiritual mainstream. Dia bukan pendiri agama, tapi setelah ratusan tahun, 3 agama gede ngaku dia sebagai bapak mereka. Padahal, Ibrahim hanya mencari kebenaran dalam situasi yang tidak baik-baik saja saat itu. Lalu Buddha, seorang pangeran yang memilih ninggalin istana demi nyari jawaban. Kenapa manusia menderita? Ajarannya sederhana. Hidup itu duka, tapi lo bisa lepas dari duka kalau ngerti jalan keluarnya. Gak ada konsep Tuhan, gak ada ibadah wajib. Tapi sekarang, Buddhisme jadi agama global, lengkap dengan patung-patung dan ritual. Ironis? Iya jelas. Yesus juga sama. Dia nggak pernah bangun gereja, nggak pernah tulis Injil. Dia cuma lawan kemunafikan, pemuka agama yang suka jualan hukum Tuhan. Tapi setelah dia wafat, orang-orang bikin institusi atas namanya. Dan Injil ditulis belasan tahun kemudian, berdasarkan ingatan dan tafsir orang lain. Muhammad, dia berdiri di tengah jazirah Arab, di mana antara suku-suku yang saling bunuh. Dia bawa pesan moral, jangan zolim, jangan korup, jangan sembah berhala. Tapi Al-Quran yang kita pegang sekarang, itu hasil kodifikasi dari para sahabatnya setelah beliau wafat. Nabi Muhammad bahkan nggak sempat kumpulin ayatnya, jadi satu kitab hingga beliau wafat. Lalu ada Yahudi, Zoroaster, Konghucu, Laozi, dan Hindu semuanya muncul dari kegelisahan, dari keresahan, dari dorongan batin untuk merapikan dunia yang udah acak-acakan. Tapi bukan untuk jadi pendiri agama. Umat dan pengikutnya lah yang bikin ajarannya meledak dan berkembang. Dan dari semua itu kita belajar satu hal. Agama nggak pernah lahir dari niat seseorang bikin agama. Agama lahir dari kegelisahan manusia terhadap ketidakadilan dan kebingungan zaman. Kitab suci, institusi, ritual, bahkan dogma, semua itu produk belakangan. Bukan dari nabi, tapi dari manusia yang datang setelahnya. Ada yang tulus ingin meneruskan, ada juga yang licik mempolitisasikannya. Kalau lo pikirin lagi, para nabi bukan pendiri agama? Bukan. Mereka adalah orang-orang revolusioner yang melawan status quo. Mereka bukan pembangun sistem, mereka adalah alarm. Suara keras yang ganggu kenyamanan penguasa, nyentil kebiasaan, dan mindahin orang dari zona aman. Klik keranjang kuning sekarang dan temukan buku-buku pilihan tentang sejarah agama dan sejarah Tuhan. Bukan untuk menggoyahkan iman, tapi untuk menguatkan cara berpikirmu. Klik sekarang sebelum kamu berhenti bertanya.